Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna. Bermaaf dan mohon kiranya diberi. Kenapa la ilaha illallah tidak la rabba illallah? Itu. Apa itu rabbu? Malikin. Malikin itu apa? Sifat saja. Apa itu ilahu? Itu ma'budun bihaq, itu sifat uluhiyah. Kalau demikian yang kita akui adalah la ilaha, apakah yang kita akui ma'bud bihaqnya? Kalau sudah ilahun ma'budun bihaqqin, kalau ma'budun bihaqqin, sudahkah ada di dalamnya itu lahu? Sudah ada. Kalau ma'budun bihaqqin, belum kita katakan ma'budun bihaqqin, kalau dia bukan Rabbi, bukan dia Rabbil Alamin. Tapi kalau dia Rabbil Alamin, la rabba, bisa jadi kita akui satu sisi, dalam sisi kemudian masih ada beda. Ini dari la ilaha, tidak la rabba illallah. Belum kita bicara bagaimana cara dan pengertian la ilaha itu. Ini secara hukum tidak bicara pada tempat ini. Maaf, perlu kami nanti kalau nggak perlu diperbaiki. Kalimat la ilaha ini adalah dua suku kata. Karena suku kata yang pertama dalam kalimat tauhid harus ada nafi, harus ada isbat. Bukan karena hanya sekadar istisna. Bisa jadi juga ada paham la ilaha maknanya la ilaha bukan ghairullah, la ilaha ghairullah. Tapi kalau la ilaha ghairullah tidak ada lagi ada isbat, tapi sudah hilang satu. Walaupun ujung maknanya hampir sama. Tapi kalau la ilaha adalah ada nafi, ada isbat. Timbul namanya apa nafi dan apa isbat. Pada cek yang jauh tak berhana atau yang jauhnya hana. Yang jauh tak benar atau yang jauh nak. Di sinilah mungkin sedikit Malaysia banyak hukum. Walaupun BO memang betul, tetapi BO pada kerja maka tapi jalan tak tidak awal. Pengertiannya adalah ilahul ma'budun bihaqqin. Satu zat yang lengkap sifat kamal dan tidak ada sifat kulit. Menyona sifat kamal bahawanya badan yang lengkap satu, dua dan ber, baru dia jadi ilahul. Dan Yohana diwenya ke ilahul. Juga ilahnya Tuhan cari jauh Tuhan. Juga ilahnya akui Tuhan yang kan berlaku. Allah telah menyatakan Lord adalah ma'bud bagi manusia. Sidrah. Juga bilanya mengaku sidrah. Lain hana juga bilanya mengaku hana itu kan. Kalau mengaku ada supaya ada dan mengaku tidak ada supaya tidak ada. Tetapi apa juga mengaku ada. Kenapa mengaku ada? Karena ada. Bagaimana kita mengaku ada? Bagaimana ada? Ini kurang baik. Karena makna tauhid itu adalah makna ma'rifat. Makna ma'rifat yang dikandung jasifun muwafiqul haqi. Kalau orang mengakunya Allah Ta'ala yang mencipta alam, tetapi dia mengaku ada Tuhan punya anak, dia mengaku yang dikandung jasifun. Kalau kita tanya ada Allah, ada. Kalau orang tadi mengatakan kami tidak ada Tuhan, ada. Tapi Isa itu siapa? Anaknya. Tuhan yang dikandung jasifun ada. Tapi Tuhan punya anak, di mana salah mereka? Ini bukan karena yang kita belajar semua. Kalau demikian, dalam dia tauhid yang dijodoh dengan Tuhan, dia tauhid dan mereka. Baru tauhid muwafiqul haq. Bagaimana betul? Mengaku ada justru karena ada. Bagaimana mengaku ada? Bagaimana ada? Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Yang menanda punya, yang. Kemudian Allah karena ahad, sudah mengaku ada. Tapi karena mengaku ada supaya ada, maka pada Allah itu ada yang ada 20, ada yang tidak ada 20. La ilaha yang mana yang tidak ada. Yang tidak ada adalah yang sama dengan apa yang ada pada Allah. Dan jangan sekali-kali memisahkan antara nafi dengan isbat. Kalau kita bisa antara nafi dengan isbat, maka ini mungkin tidak pernah melihat dari karangan al-Mahfudhiyah. Ini salah. Tetapi apa juga? La ilaha tidak ada. Yang mana tidak ada? Yang sama ada sama. Di mana sama itu? Adakah kamu ragu ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenyataan ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenapa juga?
Bảo liêu đọc thật lòng hút đọc thật lê là phải cho những điều hạng Bila karena lê là phải là những điều hạng la ilaha yang dah yang lagi yang jadi hạng berapa yang ahli yang Abdul Haq Yohanan Pulang. Inilah yang sebut sebelum ikhlas. Kenapa? Kesimpulan penanda. Kenapa la ilaha tidak apa-apa? Karena Allah ilahu itu adalah mulia, itu zat. Sedangkan rabut itu adalah kira-kira kerja. Apabila dalam sisi kerja sudah memandangui, apakah yang lain sudah pasti? Itu. Tapi kalau dikatakan adalah makhluk itu yang kira-kira. Tidak dikatakan makhluk dia Allah Ta'ala. Kalau tidak ahad, tidak ahad sifat, tidak ahad bilang kerja. Mungkin sekarang ini bisa jawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa kaitan antara tauhid dan ibadah, dan apakah mentauhidkan Allah itu tiga ibadah? Tauhid dan ibadah itu adalah satu memenuhi talab syariat. Wa'budullaha dalam syariat itu. Ibadah itu adalah dua sisi. Ada ibadah yang ilmiah, ada yang qadiyah, ada ibadah badaniyah atau ibadah amaliyah. So dengan dalam dua sisi ibadah, baik yang qadiyah dan dalam ibadah amaliyah, harus tidak boleh lepas daripada paham. Kalau demikian kita lakukan salat. Kenapa salat? Dikarenakan karena itu Allah yang minta. Dan Allah yang meminta itu ada tujuan, tidak ada tujuan. Kenapa juga Allah memerintahkan apa? Karena itu merupakan syarat syariat untuk dalam pandangan akal diterima. Karena segala sesuatu itu adalah Allah yang menjadikan. Tetapi sesuatu itu Allah yang telah Allah menjadikan. Belum kita tahu iya, tidak, baik, jahat. Terjadi nampak pada seseorang. Sesuatu yang telah menjadi Allah yang menjadikan. Kalau sesuatu yang terjadi Allah yang telah menjadikan, maka semua kejadian itu Allah yang menjadikan. Kenapa juga barang yang terjadi itu dia azab kepada orang melakukan maksiat dan diberi kepada orang melakukan ibadah, bukan karena diberi pahala dan adab atas yang terjadi dalam kejadian. Yang diberikan adalah hukum atas barang yang terjadi. Itu dan yang hormat. Hukum syariat bukan kejadian. Hukum syariat benar bila terjadi. Mati limau seraya mati. Sia limau mati mati. Apakah hari penyuh mati atau hari penyuh dia mati? Kan mati limau hari penyuh. Dia kena jawab. Di situ hilang nyawa. Kenapa hilang nyawa? Bizamri tadi. Ini hilang nyawa. Bahkan hilang nyawa. Dengan mati hilang hari. Jangan juga inna haram alaikum wa yadaka mati. Jadi betul Allah yang menyebut betul yang memang dalam roka. Allah yang menyebut betul dalam sejarah itu. Allah menyebut yang dihukum dan menyebut menyebut. Maka dia menyebut Aulim menyebut. Bila ada yang di barang jauh dan cocok Tuhan ini baik dengan dia. Tapi suami dia menyebut Allah. Masa dia Aulim dia pernah dia ada dia. Lain antara adalah ijan dan lain antara lain. Bagaimana? Allah punya hukum bukan pakcik pun, bangun pun Allah punya. Tetapi kemudian paksa dia, maka dia bahagia. Menyodenya dua pakar yang aman masyarakat, kerja disambung. Menyodenya kepada dua pakar dengan naik, kerja naik. Maka itulah kesimpulannya bahwa ibadah harus berupah dengan kira-kira tidak. Tauhid menang, wa'ala menang, maka dia bagaimana? Karena kita yang ini semuanya itu lillah, bahkan menyebut baik berhadapan karena malam. Punya yang berhadapan bahkan